Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu 6 September 2025. Shalom dan selamat pagi Jemaat GKJ Bandung yang dikasihi Tuhan. Kiranya senantiasa sehat dan dipenuhi dengan sukacita. Mari kita mulai segala aktivitas kita pada hari ini dalam pengenalan akan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, tolong dan tuntunlah kami agar firman Tuhan boleh sungguh-sungguh mendasari segala sikap kami pada aktivitas kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Renungan hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 10 ayat 1 dan 2 yang demikian. Sungguh celaka mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil dan mengarang keputusan-keputusan yang lalim untuk memutarbalikan keadilan dari orang lemah, merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, dan supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan menjarah anak-anak yatim. Renungan hari ini diberi judul Panjang Umur Perjuangan. Nabi Yesaya dengan lantang menegur para pemimpin yang menetapkan ketetapan tidak adil, yang menghalangi hak orang miskin dan merampas keadilan dari yang lemah. Secara historis, konteks ini terkait pada masa ketika kerajaan Israel Utara dan Yehuda sedang menghadapi tekanan yang besar, baik dari dalam yang berupa ketidakadilan sosial, moral yang rusak, ataupun juga dari luar akibat ancaman bangsa Asyur. Yesaya menegaskan bahwa salah satu alasan Tuhan mengizinkan bangsa-bangsa besar seperti Asyur menghukum Israel adalah karena mereka tidak setia pada hukum Tuhan, khususnya dalam hal keadilan sosial. Ayat yang pertama menyoroti, celakalah mereka yang membuat keputusan tidak adil, yang mengacu pada para penguasa, para pejabat yang menggunakan hukum untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Bukannya melindungi rakyat, mereka justru menjadikan hukum sebagai alat untuk memperkuat dominasi, bahkan merampas hak orang-orang miskin. Ayat 2 memperjelas siapa yang paling dirugikan. Orang miskin, orang lemah, janda, dan anak yatim. Kelompok yang rentan yang seharusnya dilindungi menurut hukum Taurat. Teks ini seolah berbicara dengan begitu relevan dalam situasi bangsa Indonesia pada hari-hari ini. Meskipun sudah 80 tahun merdeka, suasana ketidakadilan masih dirasakan. Regulasi seringkali dibuat tidak berpihak pada rakyat kecil. Hukum bisa tajam ke bawah tapi sangat tumpul ke atas. Dan mereka yang seharusnya dilindungi justru semakin terpinggirkan. Itulah mengapa perjuangan belum boleh berhenti. Perjuangan untuk menegakkan kebenaran, membela yang tertindas, dan menjaga cita-cita kemerdekaan untuk tetap hidup adalah perjuangan yang panjang umurnya. Panjang umur perjuangan bukanlah sekedar jargon, tapi adalah sebuah panggilan iman yang berakar pada firman Tuhan. Kita dipanggil untuk menolak ketidakadilan, melawan kesewenang-wenangan, dan berdiri bersama yang lemah, karena disitulah wajah Allah dinyatakan. Ketika umat Tuhan membiarkan ketidakadilan terus berlangsung tanpa perlawanan, maka iman kita kehilangan suaranya. Tapi ketika kita berani menyuarakan kebenaran, meskipun kecil dan dalam lingkup yang terbatas, kita sedang mengambil bagian dalam karya besar Tuhan yang menegakkan keadilan di bumi. Dalam situasi bangsa yang masih penuh dengan luka, mari kita terus percaya bahwa perjuangan panjang ini tidaklah sia-sia. Sebab Allah sendiri yang akan menjadi penolong dan hakim yang adil. Panjang umur perjuangan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada kami untuk kami berusaha menjadi warga negara yang baik, yang terus mau memperjuangkan segala yang baik, benar dan adil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami dan Tuhan menolong kami sebagai warga negara Indonesia untuk bisa menjadi alat mewujudkan negara kami yang lebih baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam tangan-Mu kami menyerahkan kehidupan kami. Amin.